Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Baik, untuk kali ini kita kembali akan membahas soal-soal Ukom Bidan dan untuk materi kita untuk kali ini adalah tentang topik kehamilan. Ya, topik kehamilan, kita langsung saja ke soal pertama. Ya, soal pertama. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB mengeluh bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis, aktivitas lebih banyak tidur. Pekerjaan rumah dibantu asisten rumah tangga. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 72 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 28 cm, DJJ 120 kali per menit, presentasi kepala. Pertanyaannya, KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Posisikan kaki lebih tinggi. B. Rendam dengan air garam. C. Latihan dorsofleksi. D. Kompres air hangat. E. Jalan di pagi hari. Kita lihat pembahasannya bagaimana. Kita lihat bahwa pada kasus kita dapatkan data pasien ibu hamil yang kakinya bengkak karena aktivitasnya lebih banyak tidur atau duduk, ya, karena pekerjaan dibantu oleh asisten rumah tangga. Nah, kehamilan ketika masuk trimester 3 atau akan masuk trimester 3 itu biasanya memang umum terjadi kaki bengkak. Ini karena kehamilan semakin besar dan ketika ibu hamil duduk sepanjang waktu itu tidak baik karena akan mengganggu sirkulasi darah sehingga akan mengakibatkan kaki bengkak. Sehingga penanganannya adalah memberikan KIE untuk posisi untuk mengurangi kaki bengkak, yaitu dengan mengatur posisi kaki lebih tinggi pada saat duduk karena dapat mengurangi bengkak, membantu sirkulasi. Dari 5 option yang ditawarkan, yang paling tepat itu adalah KIE tentang posisikan kaki lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat 4 option yang lain, yang pertama itu ada option B, rendam dengan air garam, itu juga bisa mengurangi kaki bengkak, tetapi dengan penyebab yang berbeda, ya. Kemudian untuk C, latihan dorsofleksi, kemudian D, kompres air hangat, itu juga mungkin bisa mengurangi bengkak, tetapi bengkak yang disebabkan karena faktor yang lain, ya. Kemudian misalkan kompres air hangat, misalkan bengkak karena trauma, ya. Kemudian E, jalan di pagi hari itu juga bisa mengurangi bengkak, tetapi dengan penyebab yang lain. Nah, karena penyebab pada kasus tersebut itu adalah kurangnya aktivitas dan memang duduk sepanjang hari atau tidur sepanjang hari itu bisa mengganggu sirkulasi dan menyebabkan kaki bengkak, maka untuk mengatasi tersebut karena pasien memang sering posisinya adalah tidur atau duduk, maka dianjurkan ketika duduk atau tidur itu bisa meninggikan kaki. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, posisikan kaki lebih tinggi. Oke. Baik, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, datang ke PMB mengeluh mual muntah pada pagi hari sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis muntah 2-3 kali, nafsu makan menurun. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius,
TFU belum teraba. Pertanyaannya, informasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tanda bahaya kehamilan. B. Fisiologi kehamilan. C. Pola istirahat. D. Imunisasi TT. E. Nutrisi. Kita lihat bahwa pada data kita dapatkan pasien mengeluh mual dan rasa mual dan mengeluh mual muntah pada pagi hari. Kita tahu bahwa rasa mual, pusing saat hamil itu disebabkan oleh meningkatnya hormon HCG, ya. Karena hormon HCG berada pada puncaknya itu pada pagi hari sehingga pada ibu hamil itu seringkali merasakan keluhan mual muntah kadang itu lebih berat pada pagi hari saat bangun tidur. Nah, situasi ini itu merupakan sesuatu yang normal atau yang fisiologis pada saat kehamilan. Sehingga ketika ada keluhan seperti itu, maka informasi yang paling tepat disampaikan itu adalah tentang fisiologi kehamilan untuk memahamkan pasien bahwa yang dialami itu adalah sesuatu yang fisiologis. Nah, untuk opsi yang lain, A, tanda bahaya kehamilan itu juga memang penting diberikan kepada ibu hamil, tetapi dengan keluhan yang berbeda. Pada kasus itu tidak kita dapatkan keluhan yang mengarah ke tanda bahaya, sehingga tidak perlu diberikan informasi tentang tanda bahaya pada kasus tersebut pada saat ini ya. Kemudian untuk pola istirahat itu juga sesuatu yang memang bisa disampaikan pada ibu hamil, konseling atau informasi yang bisa disampaikan pada ibu hamil, tetapi dengan keluhan yang berbeda. Begitupun dengan opsi imunisasi TT dan nutrisi. Itu tidak tepat diberikan pada kasus tersebut. Ya, yang tepat itu adalah informasi tentang fisiologi kehamilan sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Oke, baik. Kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke Polindes mengeluh mual muntah sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis, belum haid, anak terkecil umur 1 tahun, masih menyusui, hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, teraba balut temen. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. HB, B. Leukosit, C. Planotest, D. Glukosa urin, E. Protein urin. Nah, baik, bagaimana pembahasannya? Bahwa pada data kita dapatkan kata kuncinya adalah pasien mengeluh mual muntah sejak 4 hari. Kemudian dari data anamnesis, pasien mengatakan belum haid. Ya. Nah, pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan palpasi didapatkan teraba balotemen sehingga kita curiga bahwa pasien ini hamil. Nah, untuk memastikan pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk memastikan apakah pasien benar-benar hamil atau tidak, maka perlu dilakukan pemeriksaan planotes. Planotes itu adalah pemeriksaan untuk mengkonfirmasi kehamilan dengan cara mendeteksi hormon HCG. Dapat menggunakan sampel darah atau urin. Karena untuk memastikan apakah pasien itu memang hamil. Karena kita curigai hamil. Karena berdasarkan data-data yang didapatkan itu mengarah ke tanda-tanda kehamilan. Sedangkan untuk opsi A, HB, pemeriksaan HB itu tidak ada data yang mengarah untuk dilakukan pemeriksaan penunjang HB. Karena pemeriksaan penunjang HB itu untuk memastikan diagnosa anemia misalkan. Padahal pada data tidak ada uh, data yang kita dapatkan mengarah anemia. Ya, begitupun untuk pemeriksaan leukosit, kemudian glukosa urin dan protein urin. Glukosa urin, protein urin untuk memastikan bahwa pasien ibu hamil biasanya dengan preeklamsi, sedangkan pada kasus tersebut tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, planotest.
Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB mengeluh letih, pusing, dan cepat lelah sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 60 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU belum teraba, HCG positif. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Golongan darah. B. Hemoglobin. C. Darah lengkap. D. Protein urin. E. Glukosa urin. Ya, kita lihat pembahasannya bahwa dari 5 option yang ditawarkan, yaitu pemeriksaan golongan darah, hemoglobin, darah lengkap, protein urin, dan glukosa urin, itu yang paling tepat untuk dilakukan pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut itu adalah hemoglobin. Kenapa? Karena pemeriksaan hemoglobin itu adalah untuk pendeteksi dini apakah pasien mengalami anemia atau tidak. Kenapa? Karena berdasarkan data yang kita dapatkan dari soal, yaitu kata kuncinya adalah letih, pusing, dan cepat lelah, itu kita curiga bahwa pasien mengalami anemia. Sehingga yang perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah pasien benar-benar mengalami anemia atau tidak itu dilakukan pemeriksaan hemoglobin, yaitu jawabannya adalah B. Sedangkan opsi yang lain, misalkan A, golongan darah, itu pada kasus tersebut itu bukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa yang kita curiga pasien mengeluh pengarah ke diagnosa apa ya. Kemudian darah lengkap, protein urin dan glukosa urin itu juga tidak ada tanda-tanda pasien yang mengarah ke perlu dilakukan pemeriksaan penunjang tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah B, hemoglobin. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB ingin konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, menikah 5 bulan yang lalu, ingin hamil, haid teratur, frekuensi hubungan seksual sering. Hasil pemeriksaan, KO baik, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tidak ada riwayat penyakit infeksi dan abdomen tak teraba massa. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan berhubungan seksual saat masa subur. B. Konsumsi makanan mengandung vitamin E. C. Anjurkan untuk USG abdomen. D. Sarankan periksa ke dokter. E. Anjurkan terapi hormonal. Baik, kita lihat bagaimana pembahasannya. Bahwa berdasarkan data itu tidak ditemukan suatu masalah atau kelainan pada pasien. Kata kuncinya adalah pasien ingin konsultasi kehamilan karena ingin hamil, ya. Ingin hamil, kata kuncinya adalah ingin hamil. Sehingga asuhan yang paling tepat itu adalah menganjurkan berhubungan seksual saat masa subur. Karena kita tahu bahwa jadwal berhubungan seksual agar cepat hamil itu sebaiknya dilakukan pada saat masa subur, yaitu pada masa sekitar ovulasi. Nah, untuk opsi yang lain, misalkan B, konsumsi makanan mengandung vitamin E, itu memang hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesuburan. Namun pada data tidak ada data yang mengarah bahwa pasien itu ada gangguan kesuburan. Ya. Kemudian untuk C, anjurkan untuk USG abdomen itu juga tidak ada indikasi untuk dilakukan USG abdomen. Nah, begitupun untuk option D, yaitu sarankan periksa ke dokter, juga tidak ada indikasi untuk periksa ke dokter.
Apalagi anjurkan terapi hormon. Itu juga tidak ada indikasi untuk dilakukan terapi hormon. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah A. Anjurkan berhubungan seksual saat masa subur. Baik, demikian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang teman-teman bidan pejuang UKOM. Semoga semuanya yang akan melaksanakan ujian UKOM berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Semuanya menjadi bidan yang kompeten. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.